Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nak. Apa kabar, Heni? Waalaikumsalam Bu, kabar baik Bu. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Oke. Baiklah hari ini, Nak. Maaf ya Ibu agak mengganggu sedikit gitu ya. Karena Ibu dengar bahwasanya kamu mau mengikuti lomba, yaitu lomba puisi yang mana merupakan perwakilan dari sekolah kita. Tapi Ibu lihat sepertinya kamu tidak begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa ya penyebabnya? Iya Bu, emang saya ingin mengikuti lomba baca puisi Bu. Perwakilan dari sekolah yang nantinya pemenangnya akan membaca puisi di Hari Guru Nasional untuk sekota Medan. Oh begitu. Emangnya kenapa ya masih belum percaya diri? Bisa nggak kamu jelaskan sama Ibu? Kenapa kamu belum bisa percaya diri untuk mengikuti lomba itu? Karena kan kamu mewakili dari sekolah kita. Kemudian Ibu lihat kamu kan punya bakat di situ. Iya Bu, karena saya merasa kurang pantas Bu sepertinya untuk bisa mewakili sekolah kita. Karena menurut saya masih banyak teman yang lebih bagus dari saya Bu. Dan karena saya itu belum pernah mengikuti lomba Bu. Oke, kalau gitu Ibu paham. Bagaimana dengan perasaan kamu saat disuruh untuk mengikuti lomba baca puisi mewakili dari sekolah kita? Tapi Ibu menunjuk kamu karena kamu itu punya potensi untuk mengikuti lomba tersebut dan kamu bisa kok dalam membaca puisi. Menurut kamu, apa aja sih kemampuan kamu dalam membaca puisi? Ayo coba diingat. Menurut Ibu, suara saya bagus nggak ya Bu? Saya coba ya Bu ya. A, B, B. Menurut saya suara saya bagus Bu. Menurut suara saya tinggi, lantang. Seperti kata Ibu, suara saya bulat. Dan termasuk kriteria pembaca puisi. Kriteria pembaca puisi juga ya Bu. Seperti itu Bu. Nah, itu kan bagus. Membuat kamu dalam baca puisi lebih dari cukup untuk mengikuti perlombaan ini. Nah, kira-kira apa ya rencana kamu untuk mengikuti perlombaan ini yang membuat kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Mungkin rencana saya Bu, saya akan mempelajari naskah puisi yang Ibu kasih. Terus saya akan belajar mendalami isi puisinya Bu. Kemudian saya akan sering rajin berlatih untuk membaca puisi di depan cermin agar saya lebih percaya diri lagi Bu. Wah, bagus sekali ya. Ternyata rencana kamu luar biasa. Ibu yakin kamu mampu loh lebih baik lagi walaupun kamu belum punya pengalaman. Apakah kamu sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba puisi ini, Nak? Yang mana kamu akan mewakili sekolah kita? Insya Allah Bu, saya sekarang lebih semangat dan lebih percaya diri untuk mengikuti lomba ini. Terima kasih Bu. Sama-sama ya Nak. Semoga dalam persiapan lomba ini berjalan dengan lancar ya Nak. Dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, apa komitmen kamu dalam lomba ini? Mungkin saya akan lebih bersiap untuk mengikuti lomba tersebut. Dan saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh di luar jam sekolah atau di rumah Bu.
Semoga ini bisa menjadi jalan untuk usaha kita ya Bu, untuk menjadi yang terbaik karena saya perwakilan sekolah bisa juara nantinya ya Bu. Dan bisa membanggakan nama sekolah dan orang tua saya tentunya Bu. Wah, hebat sekali ya kamu, Nak. Dengan komitmen kamu seperti itu, Ibu sangat setuju sekali. Semoga sukses ya, Nak. Bisa menjadi juara dan bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama ya, Nak. Boleh istirahat ya sekarang. Baik Bu, Assalamualaikum. Salam. 30 menit pakai mana? Assalamualaikum Bu Juli, Waalaikumsalam Bu Heni. apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Heni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Gini Bu, dengar-dengar ada yang Ibu mau sampaikan ya kepada saya. Iya Bu, sebenarnya saya ingin banyak cerita sama Ibu. Karena sepertinya banyak permasalahan yang harus saya hadapi di dalam sekolah saya, terutama pada rekan sejawat Ibu. Baiklah Bu, saya akan kasih waktu untuk Ibu untuk menceritakan masalah Ibu 15 atau sampai 20 menit. Kira-kira apa ya yang Ibu ingin sampaikan? Gini Bu, di sekolah saya itu kan Bu, kebetulan kita kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka belajar. Tapi rata-rata teman-teman saya, karena kebanyakan senior kan Ibu di situ, mereka banyak menggunakan pembelajaran yang monoton atau bisa pembelajaran yang konvensional yang satu arah saja. Kebanyakan nggak menggunakan metode ceramah saja. Tapi kalau kita lihat sekarang kan Bu Heni, banyak metode-metode pembelajaran gitu, yang dari PBL, PJBL, berdepresiasi, kemudian ada yang menggunakan TIPEK dan yang lain-lain gitu kan Bu Heni. Tapi kebanyakan dari teman-teman rekan sejawat saya, mereka tidak menggunakan itu sama sekali, sehingga Bu, sarana dan prasarana di sekolah itu tidak digunakan. Contohnya dari hal yang kecil aja lah ya Ibu, banyak aplikasi pada proses pembelajaran itu yang bisa digunakan sebagai guru sekarang, karena kan teknologi udah semakin canggih kan Bu. Jadi dari hal yang kecil aja lah menggunakan proyektor, yaitu membuat PowerPoint atau membuat Canva, mereka tidak bisa Ibu. Nah, di situ saya bingung, Bu Heni, gimana ya mencari solusinya supaya teman-teman saya itu minimal bisa gitu mengikuti perkembangan zaman sekarang gitu. Jadi peserta didik kita merasa nyaman, merasa happy ya. Yang terutama kan pembelajaran yang berpusat pada murid intinya gitu Bu Heni. Oh gitu ya Bu. Secara garis besarnya dari yang Ibu sampaikan tadi ke saya, bahwasannya Ibu tuh lebih senang pada teman-teman itu yang maunya pembelajaran itu kreatif ya, bervariasi, menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, misalnya gitu ya Bu ya. Jadi kira-kira Ibu ini mau ke depannya macam mana ya Bu ya? Iya benar saya bilang Bu Heni. Saya inginnya sih karena kita mengikuti zaman gitu, inginnya lebih bervariatif gitu kan Bu pembelajarannya, supaya anak-anak itu tidak bosan pastinya. Jadi saya inginnya itu pembelajarannya itu lebih bervariasi. Saya inginnya teman-teman saya itu bisa saya dampingi gitu Bu. Seperti saya membuat pendampingan atau mentoring gitu. Jadi mereka dengan apa yang saya pelajari, saya bisa mengimbaskan ke teman-teman saya sehingga mereka minimal menggunakan PPT itu bisa gitu loh Bu. Sampai menghidupkan PPT, menghidupkan proyektor itu sampai nggak bisa. Jadi saya berharap dari bisa menghidupkan proyektor, membuat PPT, Canva, ya minimal bisa lah gitu Bu. Itu rencana saya, adanya pendampingan atau mentoring gitu. Oh gitu ya Bu. Jadi kalau kira-kiranya Ibu ingin seperti itu, kalau saya
Saya dengar seperti ini kan, Ibu kan berarti ingin guru seperti bervariasi, Ibu mau ngapain mentoring. Tapi rencana Ibu untuk kedepannya supaya itu bisa terlaksana apa ya Bu kira-kira? Rencana saya, Bu, kalau itu ingin terlaksana, saya memang harus bekerja sama sih sama teman saya yang jago IT gitu. Jadi ada salah satu teman saya kayak Miss Vera, Miss IT itu Miss Aisa itu mereka tuh jago IT. Jadi banyak tugas-tugas mereka yang sudah mereka lakukan dengan menggunakan IT. Contohnya dari lembar kerja, LKPD kita itu mereka sudah melakukan dari Canva, Bu. Jadi saya ingin mereka lah nanti akan membantu saya gitu loh untuk menyelesaikan masalah ini gitu, Bu. Jadi pembelajaran yang saya buat dengan adanya pendampingan atau mentoring, mereka yang membantu saya untuk terlaksananya mentoring itu gitu, Bu. Wah, bagus sekali tuh ide Bu Juli itu. Kira-kira kalau Ibu punya rencana seperti itu, kapan ingin Ibu laksanakan? Rencana saya kan, Bu, saya pengen pengimbasan. Kebetulan, Bu, saya juga sekalian saya ingin membuat komunitas praktik baik di dalam sekolah gitu kan, Bu. Jadi karena ini udah akhir semester, kemudian mau ujian gitu kan, Bu. Pasti mayoritas guru-guru sibuk dengan soal gitu kan, apalagi kita sudah membuat soal sendiri gitu kan, Bu. Jadi rencana saya untuk ini di akhir semester ini pasti nggak akan terkejar gitu kan, Bu. Jadi di awal semester genap saya akan buat seperti itu gitu. Minimal minimal maksudnya satu orang dulu atau 2 orang gitu, yang guru senior gitulah yang saya buat gitu, Bu. Sehingga hasilnya ada gitu loh, Bu. Bagus sekali tuh Bu Jul rencana Ibu itu. Mudah-mudahan dengan rencana Ibu Juli itu pembelajaran yang Ibu inginkan guru-guru untuk bervariasi bisa terlaksana ya Bu. Karena dengan adanya bimbingan mentoring atau teman-teman sejawat yang bisa membantu, mungkin mudah-mudahan guru-guru tersebut akan terbuka pemikiran untuk memberikan pembelajaran yang bervariatif ya kan Bu. Jadi menurut saya kalau misalnya itu terlaksana, kira-kira untuk sementara ini poin antara poin 5 atau 10 gitu ya Bu ya. Ya 5 sampai dengan 10 ya Bu ya. Kira-kira di target yang mana lah kira-kira Ibu bisa mengasihkan kepada teman-teman yang untuk pembelajaran yang telah mereka laksanakan. Jadi kan gini Bu, kondisi idealnya itu kan dia 1 sampai 10 kan Bu. Mereka kan masih di tahap 5 kan Bu. Oh iya, Jadi rencana saya dengan adanya pendampingan dan mentoring itu mereka di tahap 7 minimal sudah naik ke 7 gitu loh Bu. Tapi kalau untuk menuju ke 10 belum bisa rasa saya gitu Bu. Karena jujur kalau saya pikir untuk memegang laptop aja mereka kadang nggak mau loh Bu. Makanya saya bertahap gitu loh mengajari mereka gitu Bu. Oh, jadi idealnya di antara 1 sampai 10 tadi yang Ibu sampaikan di 7 ya Bu ya. Berarti kira-kira kalau ada di 7 itu udah menurut Ibu udah sempurna apa belum ya? Kalau dibilang sempurna jujur sih Bu, nobody is perfect gitu kan Bu. Gak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi menurut saya sih belum. Tapi saya berusaha untuk menyempurnakan menjadi pengimbasan ini sebuah pembelajaran bagi mereka dan mereka bisa mengimbaskan ke peserta didik kita. Jadi proses pembelajaran anak-anak itu lebih nyaman gitunya Bu pastinya. Tidak mereka nggak akan mengucapkan bahasa lagi, ih ibu itu monoton aja ya Bu untuk mengajar. Pasti itu tidak akan, pasti akan mereka, ih mereka sudah ibu itu sekarang ngajarnya sudah pakai S-Breaking, sudah pakai proyektor, ih enak loh nonton video sekali-sekali gitu kan, lebih semangat peserta didik kita kan Bu. Iya Bu, benar itu Bu. Karena kan sekarang kan kita kan pembelajaran sudah diikuti dengan perubahan zaman ya Bu ya. Jadi kita harus mengikuti dengan perubahan zaman yang ada. Kira-kira kalau misalnya fasilitas yang ada di sekolah kita bisa kita pergunakan, guru-guru itu bisa kreatif, bisa mempergunakan media-media yang ada, wah itu memang termasuk bagus Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu untuk ke depan yang Ibu inginkan tadi bisa terlaksana ya kan Bu, dengan melakukan komunitas, membentuk komunitas ya Bu ya, dengan memanggil mentoring. Nah, kira-kira seperti itu rencana yang sangat bagus Bu.
Mudah-mudahan semua yang ibu lakukan perubahan-perubahan seperti itu bisa naik level lagi menjadi level 7 atau mulai 8 atau 9. Saya rasa bisa. Kenapa tidak bisa ya Bu ya? Semuanya kita mulai dari diri kita. Mudah-mudahan perubahan-perubahan yang ibu sampaikan, keinginan ibu untuk maju bagi guru-guru ibu bisa terlaksana dan bisa terwujud ke depannya lebih bagus lagi dan tidak menonton lagi guru-gurunya dalam memberikan pembelajaran yang hanya berupa model ceramah yang sebelumnya ibu sampaikan. Oke ya Ibu, gimana Ibu? Apakah Ibu sudah agak lebih dapat solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi? Gimana Ibu Juli? Ya Bu, saya sepertinya sudah mulai memikirkannya, sudah mulai berkembang lagi tuh Bu solusi dari permasalahan yang di sekolah saya gitu kan Bu. Jadi mudah-mudahan dengan Ibu mengcoaching saya ini, saya harapkan setelah ini saya melakukannya hasilnya lebih baik lagi gitu Bu. Sehingga proses pembelajaran yang saya anggap itu masalah, ternyata masalah itu bisa diselesaikan gitu Bu. Iya Bu Juli, semangat Bu Juli, jangan pernah untuk patah semangat memberikan pembelajaran yang terbaik buat guru-guru kita ya Bu Juli ya. Jadi kira-kira apakah Ibu sudah puas atas permasalahan yang Ibu sampaikan ke saya? Bagaimana Ibu? Sepertinya sudah sih Bu untuk tahap awal ini gitu kan. Karena saya ada rencana yang lain juga sih Bu, pinginnya buat workshop atau pelatihan gitu kan Bu. Tapi saya memikirkannya kalau workshop atau pelatihan pasti kan terutama dari finansial kan kita memerlukan juga gitu kan Bu. Kemudian dari narasumber narasumber kan bukan takutnya dari kita mereka tidak terima gitu kan Bu. Tapi kan mungkin mereka kalau dari orang lain ataupun dari luar berarti kan lebih bagus gitu kan Bu. Tapi itulah yang saya pikirkan, makanya saya fokus di mentoring saja atau pendampingan saja Ibu. Jadi hasilnya itu lebih memuaskan gitu Bu. Karena kalau kita mengajari satu gitu kan Ibu, pasti kan hasilnya memuaskan gitu kan Bu. Jadi mereka bisa mengikut, oh aku diajari ini loh, ini hasilnya. Pasti akan seperti itu omongannya kan Bu. Maka kan enak. Jadi kalau satu, insya Allah semua akan mengimbas pastinya kan Bu. Tapi kalau di pelatihan pasti kan nggak fokus. Semua yang cakap, semua dikumpulkan satu orang yang cakap ya biasanya seperti biasa aja gitu kan Bu. Tapi kalau di mentoring menurut saya pasti memuaskan dia untuk menyelesaikan masalah yang terutama dari IT gitu, pembelajaran dengan menggunakan IT. Itu aja mungkin Bu. Setuju Bu, menurut Ibu tadi kan sebenarnya kalau malah mentoring itu memang dari dia sendiri Bu, lebih bagus itu Bu. Karena kalau mentoring kita buat sama teman yang seperti tadi Ibu sampaikan tadi, mereka dari diri dia sendiri untuk berusaha untuk merubah dirinya gitu kan. Dia akan belajar, ingin tahu lagi. Tapi kalau misalnya Ibu buat pelatihan memang agak-agak tidak lebih fokus. Kenapa? Mereka hanya keseluruhan ya kan Bu ya, keseluruhan untuk menerima pembelajaran dan mereka tidak dan penerimaannya dalam materi pun tidak lebih mendalam gitu ya Bu. Kalau kita melalui mentoring atau pendampingan tadi, mereka akan terkhusus untuk menerima pembelajaran dan mereka akan lebih fokus untuk bisa memberikan untuk mendapatkan pembelajaran yang mereka kurang gitu ya Bu ya. Jadi memang bagus Bu, lebih bagus kita buat seperti itu dengan cara mentoring atau mendamping supaya lebih mendalam lagi tentang materi yang disampaikan, lebih masuk lagi ke pemikiran ya, supaya nantinya pun dia tidak memakai lagi pembelajaran yang hanya menggunakan ceramah yang hanya membuat anak-anak bisa timbul kejenuhan ya Bu ya, dengan adanya sarana yang seperti Ibu sampaikan tadi. Usul Ibu itu bagus, mudah-mudahan sarana-sarana yang Ibu sampaikan mereka bisa mempraktekkannya, bisa mempergunakannya nantinya dan bisa bervariasi dalam memberikan pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira bagaimana Bu, apakah sudah bisa Ibu bisa menerima, apakah solusi Ibu ini sudah bisa Ibu terima dari saya? Apakah Ibu masih ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Perubahan-perubahan apa lagi yang Ibu inginkan kepada teman-teman Ibu? Gimana?
Sebenarnya sih saya sudah ini sih Bu, sudah puas dari saya dan sudah terselesaikan. Tapi, saya juga mau menyampaikan sedikit gitu kan Bu. Jadi di saat saya membuat pendampingan ini atau mentoring ini, saya selalu membuat kolaboratif gitu Bu. Kenapa saya buat kolaboratif? Karena, saya tidak bisa sendiri melakukan segala sesuatu, pasti kan dibantu dengan teman-teman. Jadi saya akan mencari teman-teman yang sefrekuensi gitu kan Bu, yang bisa saling membantu. Jadi dengan dia membantu saya, pastinya, guru senior itu juga akan terbantu. Jadi tidak monoton di saya saja gitu. Jadi saling berbagi di saat, saya mempunyai ilmu, saya berbagi, begitu juga dia punya ilmu, maka dia juga berbagi. Jadi di situ seperti balance Bu. Jadi di saat terjadinya pendampingan mentoring ini dengan adanya, support ataupun support dari kepala sekolah, dari teman sejawat, maka terlaksanalah semua pembelajaran yang lebih bagus. Saya seperti itu sih, Bu. Yang lainnya, menurut Bu Heni mungkin gimanalah lebih bagusnya. Kalau saya sih seperti itu sih akhirnya. Untuk Iya, masalah support dari teman-teman juga harus, Bu. Jadi jangan, saya aja yang ingin, tapi toh teman-teman nggak bisa bantu gitu. Kalau saya aja sih terakhir ya seperti di sekolah saya, Bu. Saya cuma sendiri CGP, tapi bingung terakhir mau ngimbaskan kemana. Tapi syukurnya Bu ada teman yang dapat sefrekuensi yang paham, jadi mereka bisa saling bantu gitulah itu Bu. Itulah Bu permasalahan saya gitu. Terima kasih Bu Heni sudah menjabarkan dengan sangat, detail sehingga saya lebih bisa menyelesaikan masalah saya di sekolah saya. Mudah-mudahan saya bisa merealisasikannya dan pengimbasan ini bisa membuat hasil yang lebih baik gitu Bu Heni. iya Bu, benar Bu Juli. Karena memang kita itu sebagai guru itu tidak bisa untuk berdiri sendiri ya Bu ya, tanpa ada kerjasama antara teman ya Bu, antara rekan sejawat supaya berhasilnya tujuan yang kita inginkan, tujuan bersama yang kita inginkan untuk pembelajaran yang baik kepada murid. Itu memang perlu rekan sejawat itu memang harus ada kita kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Karena kalau misalnya kita tidak kolaborasi sama rekan sejawat, kita tidak tahu juga apakah kelemahan atau kelebihan yang kita miliki. Itu semua harus kita ini juga ya Bu ya, harus kita ikutin juga dengan kolaborasi atau kita juga harus memberikan pendampingan khusus dengan kepala sekolah kita juga ya Bu ya, tadi seperti Bu Juli sampaikan. Oke. Kira-kira apa sudah bisa dipahami atau sudah bisa diselesaikan untuk masalah Ibu hari ini Bu? Bu Juli? Apa Iya Bu, masih ada lagi? mungkin itulah yang bisa saya lakukan untuk perubahan sekolah ya Bu, terutama perubahan sekolah saya pastinya Bu, untuk menjadi lebih baik lagi karena kan kami sekolahnya agak pinggiran gitu kan Bu, bukan kota Medan kali gitu kan, agak pinggiran sedikit dari kota Medan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Ibu mengcoachi saya, hasilnya lebih memuaskan gitu Bu. Itu aja mungkin Bu. Iya Bu. Iya Bu Lucy, karena untuk mencapai perubahan itu perlu Bukan proses Lucy. ya Bu. Gimana Bu Juli? Iya Bu Ibu Juli. bilang Bu Lucy. Bu Juli sama Bu Juli. Untuk mencapai perubahan itu memang perlu banyak pengorbanan ya Bu ya. Prosesnya terlalu panjang ya kan Bu. Memang harus seperti itu kita. Mudah-mudahan dari segala yang Ibu inginkan perubahan-perubahan tadi bisa tersampaikan dan bisa terwujud ya Bu Juli ya. Demikian yang bisa saya berikan pada Ibu Juli. Bisa kita akhirin hari ini Bu, kira-kira. Bisa Bu. Baik Bu, bisa. Terima kasih banyak ya Ibu Heni atas Iya. masukan-masukannya. Sama-sama Bu Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Heni.